memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Jika kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini, kami tahu Tuhan ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Seberapa kami yang ada pagi hari ini jemaat-Mu ya Tuhan, kami tetap mau belajar mengutamakan Engkau di atas segala perkara. Mungkin hari-hari ini dunia mulai ketakutan Tuhan dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan kemana kami harus berharap, kemana kami harus berlari ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus saja ada kekuatan, ada pengharapan ya Tuhan, dan ada penghiburan. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kami diberkati, boleh merasakan dan boleh menikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Lewat puji-pujian kami kembali dibangkitkan iman rohani kami ya Tuhan. Bahkan lewat kebenaran firman yang sebentar kami akan dengar bersama ya Tuhan. Engkau meneguhkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang masih dalam persiapan, mereka yang masih dalam perjalanan, atau mereka yang hari ini tidak dapat beribadah karena mereka sakit Tuhan, atau apapun juga Tuhan, kami percaya kuasa Allah sanggup bekerja menyembuhkan dan menjamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan mereka kemenangan, sehingga di hari-hari mendatang boleh bersama-sama lagi dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap dan buka ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita tetap sehat ya. Kalau saudara tidak sehat, saudara tidak ada di tempat ini. Kita tetap lakukan protokol dari pemerintah, ya, tetap memakai masker, kecuali saya jadi JWL ya sementara ini ya. Sebentar kalau saya sudah jadi jemaat saya pakai masker. Saudara, masker sudah ada. Puji Tuhan, kita lanjutkan. Kita nyanyikan lagu Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita tepuk tangan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Tuhan
Haleluya. Kita nggak usah lihat keadaan, situasi aduh mendung gitu ya, mau hujan, tapi kita tetap memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Mari kita nyanyikan lagu Kaulah Kuatku. Haleluya. Engkau bersama
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Percaya Ada Mujizat. Amin. Kita percaya mujizat itu terjadi buat kita, buat saudara dan saya. Tuhan mau bekerja untuk saudara dan saya di tempat ini, dan juga di tempat di mana saudara nonton streaming ini yang sedang live juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hanya Yesus sanggup
Kami percayakan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percayakan keperkasaan-Mu. Kami percayakan pekerjaan karya-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Siang hari ini kami ada di tempat ini karena kami ingin melihat belas kasihan-Mu kepada kami. Karena Engkau ingin melihat ya Tuhan betapa rindu kami untuk memuji membesarkan nama-Mu, mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala perkara yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, siang hari ini kami percaya bahwa pujian yang kami naikkan, oh Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Yesus, dan sudah mengundang tahta-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami siang hari ini. Apapun firman-Mu ya Tuhan, ajar kami menerima dengan segala kerendahan hati kami. Apakah itu bentuknya teguran ya Tuhan, apakah itu nasihat, apakah itu bimbingan ya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau punya seluruh rencana yang indah buat setiap kami umat-umat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami percaya firman Tuhan mampu untuk mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu siang hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara terkasih. Haleluya, seberapa kita yang ada, saya percaya bahwa kita semua diberkati sama Tuhan, amin. Saudara, banyak yang tidak hadir pada malam hari, pada pagi hari ini, karena yang saya tahu Ibu Kamelia sedang dalam keadaan tidak sehat ya, dan itu berdampak juga kepada seluruh keluarga ya, dan juga Ibu Gembala dalam keadaan sakit, dan Malili juga dalam keadaan sakit ya. Kita berdoa untuk mereka. Saya percaya bukan sakit karena kena COVID saudara ya, dijauhkan dari Tuhan, tapi sakit penyakit ya. Kemarin juga kami sekeluarga saudara, pada hari Rabu yang lalu ya, saya juga kena flu, demam ya, bahkan anak-anak juga semua satu keluarga kecuali Odi ya, semua terkena saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan nyatakan kesembuhannya, dan pada siang hari ini kami semua siap beribadah, dan saya percaya bahwa ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak membuat-buat atau tidak bersandiwara di hadapan Tuhan. Kalau memang sakit, ya kita nggak datang nggak apa-apa karena memang sakit ya. Dan juga jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan ya. Dan kalau tidak sakit kemudian tidak hadir, dibuat-buat semuanya ya, Tuhan tahu saudara ya. Tapi saya tidak akan menghakimi satu dan lain, karena bukan tugas saya untuk menghakimi saudara, dan saya tidak berhak. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kasih-Nya akan kita. Saudara, saya akan berbicara tentang satu hal ya, berbicara tentang, sebenarnya mau saya bikin seperti beberapa minggu yang lalu ya, tapi tidak sempat saudara. Bisa pikir tidak usah pakai PowerPoint ya. Mudah-mudahan firman Tuhan jelas pada siang hari ini. Saya akan berbicara tentang berharga di mata Tuhan. Saudara, bicara tentang berharga ya, tidak harus bicara tentang nominal, tidak harus bicara tentang uang saudara ya. Memang kalau secara dunia kita bicara tentang harga ya, kita bicara tentang kontrak misalnya, kita bicara tentang apapun yang berhubungan dengan materi, itu selalu uang ya. Tapi pada siang hari ini Tuhan tidak menginginkan itu semua ya. Apa sih berharga di mata Tuhan itu? Bagaimana kita bisa berharga di mata Tuhan? Oleh sebab itu saudara, ketika kita berharga di mata Tuhan, kita perlu garis bawahi bahwa kita pasti berharga di mata manusia ya. Percuma kita berharga di mata manusia
tetapi tidak berharga di mata Tuhan, itu merupakan satu hal yang sia-sia. Tapi ketika kita berharga di mata Tuhan, pasti berharga di mata manusia. Oleh sebab itu, sebagai contoh saudara, saya setiap kali diundang ya dalam untuk berbicara di satu kantor atau satu persekutuan ya, saya tidak pernah bicara tentang berapa PK untuk saya. Tidak saudara ya, tapi hanya Tuhan saja yang senantiasa yang tahu ya, Tuhan saja mencukupkan, dan Tuhan tahu berapa harga yang pantas buat saya ya. Nah, demikian juga buat saya ajarkan kepada anak-anak ya, ketika mereka melayani pelayanan di tempat lain ya. Contohnya seperti Yosi sekarang sudah rutin melayani di GPD Pasar Minggu setiap pagi ya. Pasar Rebo ya. Nah, jadi dia setiap Sabtu sore 4:30 latihan, dan Minggu paginya jam 7 dia harus beribadah di sana karena dia harus melayani musik di sana. Ketika istri saya dihubungin sama gembala di sana ya, dia tidak bicara tentang berapa PK untuk Yosi ya. Dan saya juga ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak saya, jangan kamu berharap PK ya. Bisa kemarin nanya, bisa apa Naila, PK itu apa Pak ya? Saya jelaskan PK itu persembahan kasih ya. Karena setiap orang yang melayani biasanya ada satu persembahan kasih. Seperti contohnya kamu melayani di Intisapa di Kalisari ya. Kadang-kadang Oma setelah melayani kamu dikasih uang sama Oma, meskipun nggak banyak jumlahnya. Kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan juga seperti itu ya. Nggak tahu sekarang masih seperti itu nggak ya? Nggak kayaknya ya, tapi nggak apa-apa ya. Jangan berharap kita melayani karena PK saudara ya. Mari kita belajar. Terlebih dahulu harus dihargai di hadapan Tuhan, dihargai di mata Tuhan dulu ya. Jangan langsung kita langsung kita pasang tarif. Aku kalau nggak kasih PK sekian nggak mau aku melayani, males lah ya. Jadi seolah-olah diri kita hanya dihargai oleh jumlah rupiah. Saya sering kali katakan, saudara, mengutip mengutip firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Liliana Raharjo ya. Beliau tidak pernah memberikan PK kepada orang yang khotbah di gerejanya, saudara. Dan dia nyatakan bahwa saya tidak pernah ngasih PK mereka. Tapi kalau saya ngasih PK itu terbatas. Berapa juta pun saya kasih itu terbatas, saudara. Tapi ketika Tuhan yang memberikan penghargaan, tidak ada batasnya ya. Tidak ada batasnya. Oleh sebab itu saya tanamkan juga kepada anak-anak, ketika kamu mungkin ya hamba Tuhan untuk gembala di Pasarku barangkali ada lupanya ya, minggu ini nggak dikasih PK. Jangan sekali-kali melayani Tuhan berharap sama hal-hal seperti itu. Artinya apa? Ketika kita berharap seperti itu, kita seolah-olah melayani Tuhan hanya mengejar duit ya. Berapa banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang membisniskan ya firman Tuhan hanya untuk sejumlah uang, saudara. Apakah itu salah? Kalau memang itu motivasinya, saya katakan salah, saudara ya. Kita tahu aturan di gereja kita ya, atau di GPD pada umumnya ya, persembahan itu datang dari jemaat ya. Berapapun persembahan yang kami terima atau yang gembala terima ya, harus diterima dengan ucapan syukur, saudara. Karena gembala atau pendeta di GPDI, pendeta di karismatik rata-rata tidak digaji, saudara ya. Atau mungkin ada beberapa aliran yang digaji seperti GBI, barangkali ada mereka standar khusus ya. Tapi buat GPDI nggak ada gaji ya.
nggak ada gaji per bulan berapa, nggak ada. Yang ada adalah berkat Tuhan. Gaji kita adalah 30 hari, saudara. Nah, bagi gereja-gereja besar mungkin ya nggak ada masalah, ya. Tapi bagi gereja kecil ya, menjadi persoalan. Tetapi saya mau belajar, saudara, bahwa kami semua pastor mau belajar. Kita mau belajar jangan dulu berharap macam-macam, ya. Jemaat yang ada saat ini adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat GPDI Kalisari, saudara, tapi jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk beribadah di tempat ini. Artinya siapapun yang datang ke tempat ini, kami harus memberi makan dengan apa yang Tuhan mau, ya. Dan ketika makanan itu berkenan di hadapan jemaat, menjadi berkat buat jemaat, ya. Dan saya percaya jemaat gak tutup mata kok, ya. Jemaat gak tinggal diam. Saya percaya berkat-berkat Allah akan mengalir banyak kepada semua jemaat yang ada. Dan oleh sebab itu, saudara, saya katakan pada pagi hari ini, mari kita cari dulu, ya, berharga di mata Tuhan dulu. Itu yang terutama, saudara. Ketika kita berharga di mata Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak usah khawatir, saudara. Karena Tuhan sudah pelihara kita. Mari kita kita buka dulu, ya. Kalau kita bicara berharga, ya, bagaimana kita berharga di mata Tuhan, ya. Orang yang berharga itu adalah orang yang sudah lolos dari uji pemurnian dari Tuhan, dari ujian pemurnian. Kalau kita sudah diuji pemurniannya, sudah diuji oleh Tuhan, ya. Uji pemurnian ini seperti apa sih? Seperti orang menguji emas, ya. Emas itu bisa muncul, emas itu bisa kita bedakan ini emas atau bukan setelah mengalami beberapa tahap ujian atau setelah dipanaskan kurang lebih 1000 derajat Celcius, saudara, ya. Dan setelah itu dia akan keluar muncul sebagai emas yang murni, ya. Artinya segala kerak-kerak, segala kotoran-kotoran, segala benda-benda asing yang menempel di emas itu, saudara tahu tadinya kalau saya dengar dari orang-orang yang kerja di Freeport, ya, itu emas itu bukan bentuk kuning gitu, bukan, ya. Tadinya mereka itu bongkahan-bongkahan, ya, seperti bongkahan-bongkahan batu atau seperti bongkahan-bongkahan hitam gitu, ya, batu-batu itu. Nah, itu bagaimana itu bisa tahu kalau itu kandungan emas? Dan setelah batu-batu itu semua dilebur sedemikian rupa, ya, sehingga yang muncul tinggal emasnya aja. Batu bongkahannya atau batu-batu yang menempel pada emas itu gugur dengan sendirinya, saudara, ya. Dan muncullah emas itu setelah diuji. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa muncul sebagai emas? Saudara tahu harga 1 gram emas itu berapa sekarang? Kalau tidak salah terakhir saya dengar 600 misalnya. Atau mungkin sudah menginjak ke 1 juta barangkali, ya, 1 gram. Wow, ya. Betapa berharganya itu emas, saudara. Makanya sekarang banyak investasi di bidang emas, ya. Karena emas tidak akan pernah turun harganya. Kalau tahu turun mungkin sedikit, ya, dibandingkan kenaikannya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang seperti emas, saudara, ya. Dilihat orang itu kita berharga, apalagi dilihat Tuhan, saudara, ya. Kerak-kerak di sini bicara tentang akar-akar kepahitan, bicara tentang iri, dengki, permusuhan, tidak suka berdamai, ya. Itu kerak-kerak itu harus dihancurkan dulu, saudara, kalau kita mau muncul sebagai emas, ya. Kotoran-kotoran itu apa? Perlawanan terhadap firman Tuhan, tidak suka ditegur, ya, tidak takut akan Tuhan, melawan orang tua, ya, dan yang lain-lain, saudara. Itu kotoran-kotoran itu, dan benda-benda asing yang menempel di emas itu, ya,
Apa itu benda-benda asing? Itu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh penyihir, okultisme, pembunuhan, penyembahan berhala, dusta, mencuri, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu kita harus buang itu semua, saudara. Ya. Ketika kita sudah murni, ya, jadi emas mau dimasukkan ke dalam apapun juga tetap emas, saudara. Ya. Emas mau dimasukkan ke dalam barang yang tidak berharga sekalipun, saudara buang ke comberan sekalipun, itu tetap emas, saudara. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk bisa dimurnikan oleh Tuhan, menjadi berharga di mata Tuhan. Ayo kita baca dulu Ayub pasal 23, saudara. Ya. Ayub pasal 23, kita akan belajar dari seorang tokoh, ya, bernama Ayub ini. Ayub ini orang yang saleh, orang yang tidak tercela, ya, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang kaya, diberkati luar biasa, ya, tapi diizinkan sama Tuhan untuk dicoba oleh iblis. Ya. Apakah iblis ingin mencoba? Apakah setelah begini Ayub tetap setia sama Tuhan? Mari kita buka Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai 14, ya. Ayat yang ke-10 sampai 14. Saya akan bacakan ayat ini, ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ya. Ini dulu kita bahas, saudara. Ya. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan memuji kita karena Tuhan ingin kita benar-benar bukan sebagai anak-anak sembarangan, bukan sebagai jemaat yang gampangan, saudara. Ya. Tuhan mau kita diuji dengan berbagai hal, ya, dengan kesulitan demi kesulitan, diuji dengan masalah demi masalah, ya, diuji dengan hal-hal apapun terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah supaya kita muncul sebagai emas, saudara. Karena ia tahu jalan hidup kita. Ya, Tuhan nggak pernah nggak tahu jalan hidup kita, saudara. Jangan harap bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan satu kebetulan. Tidak, saudara. Segala sesuatu yang terjadi, ketemu dengan siapapun kita hari itu, ngobrol dengan siapapun kita hari itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Mungkin bertemu dengan orang tidak kita sangka-sangka, ya. Tiba-tiba orang itu menyakiti hati kita, bisa aja terjadi, saudara. Ya. Karena Tuhan ingin agar firman Tuhan itu digenapi dalam setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita perlu merasakan sakit hati. Kita perlu merasakan tersinggung, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kejadian itu apa? Supaya dengan kita tersinggung, dengan kita sakit hati, dengan kita marah, ya, maka firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saudara percaya nggak? Ketika kita marah, saudara, ya, ada firman mengatakan jangan sampai matahari terbenam amarahmu kepada sesamamu. Ya, selesaikan itu sebelum matahari terbenam. Boleh kita marah, saudara, ya, tapi cukup sehari saja. Jangan sampai marah itu berhari-hari, saudara. Ya. Cukup 12 jam saja cukup. Ya. Itu pun tidak terlalu lama, saudara. Saya, saudara, kalau marah sama istri saya nggak pernah lama, saudara. Paling lama setengah jam. Ya. Marah sama siapapun, sama anak-anak. Ya. Sebab ada kalanya seorang suami, seorang istri kalau udah marahan itu berhari-hari. Padahal satu rumah, ya. Mungkin bahkan satu ranjang,
kan bisa berhari-hari marah. Anak-anak dengan orang tua, kita dengan teman-teman kita, sesama jemaat barangkali. Ya. Mari kita belajar, saudara, ya, untuk kita menjadi dimurnikan, untuk jadi berharga di mata Tuhan. Dan kita harus lalui hal-hal itu memang. Ya. Kita harus lalui. Ada seorang jemaat berkata kepada gembalanya gini, Ibu, saya sudah baik sama orang itu sudah saya bantu, bahkan setiap bulan saya bantu ibu orang itu, tapi kenapa dia sering kali menyakiti hati saya, dia sering kali menyinggung perasaan saya, ya. Apa enaknya bantuan itu saya stop aja ibu ya? Ibu itu bilang, jangan, ya. Karena apa untungnya kamu baik sama orang yang baik sama kamu? Itu semua orang dunia bisa melakukannya. Tapi keistimewaan bagi kita anak Tuhan, ketika kita bisa baik kepada musuh kita, kepada orang yang jahat kepada kita, kepada orang yang benci kepada kita, tapi kita tetap baik sama mereka. Itu keunggulan anak Tuhan. Itu bedanya anak Tuhan dari orang-orang dunia, saudara. Itu bedanya emas dengan perak, apalagi perunggu, ya. Oleh sebab itu kalau kita mau muncul sebagai emas, kita harus berani bertindak yang tidak populer, saudara, istilah politiknya, ya. Berani bertindak yang daging kita tidak mau itu, tapi Tuhan mau. Ketika Tuhan mau, meskipun daging kita menolak, dan kita harus ikutin kehendak Tuhan, saudara, ya. Dan oleh sebab itu kita harus belajar benar-benar harus belajar sakit hati, harus belajar tersinggung, harus belajar belajar menerima perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Karena di situ ada mengucap syukur, ada ucapan terima kasih. Coba kita buka dulu di Ibrani 12, saudara, ya. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Coba salah seorang pemuda membacakan ini. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Keras tapi perlahan, ya. Keras tapi lambat maksud saya. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Siapa remaja di sini? Remaja pemuda? Enggak ada remaja pemuda. Yang di depan aja, saya minta yang di depan. Remaja Ibrani 12 ayat ke-6, ya. Silakan baca. Saya baca saja, ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jelas di sini firman Tuhan, ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, saudara. Hajaran Tuhan itu hajaran mendidik, ya. Karena Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bayangkan, saudara, ya. Menyesah itu kata lainnya seperti menyiksa gitu, ya. Yang diakuinya sebagai anak. Nah, ini terjadi sama Yesus sendiri, ya. Yesus itu kurang dihajar bagaimana, ya, kurang disesah bagaimana, ya. Sampai dia mati di kayu salib, dia diludahi, diolok-olok, ya. Mungkin kita nggak menerima sekeras itu, saudara, ya. Se-ekstrim itu tidak. Tapi hajaran Tuhan itu melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita menerima sesuatu yang tidak enak, menerima sesuatu yang
tidak kita harapkan, ya, terima dengan ucapan syukur karena itu merupakan suatu hajaran Tuhan, saudara. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan nggak mengasihi kita, nggak akan dihajar kita. Saudara, saya ingat betul ketika Ibu Ari marah sama Eksa, ya, sampai dia dipukul bahkan sampai berdarah. Saya pun pernah sama anak-anak, hanya Odi yang belum pernah berdarah sama saya, ya. Yosi, Isel, Nail itu pernah kalau nggak salah. Ya. Saya hajar, kenapa? Karena saya sayang sama mereka, karena saya cinta sama mereka. Anak kadang-kala kalau nakal pun harus kita hajar, saudara. Ya. Karena apa? Karena kita bukan kita membenci anak kita, tidak. Tapi dikatakan di sini seperti halnya Tuhan, ya, menghajar orang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Makanya kalau kita tidak pernah disesah sama Tuhan, tanda tanya, saudara, apakah kita ini anak Tuhan atau bukan? Ya. Anak Tuhan jangan hanya terima yang enak-enaknya saja. Jangan hanya terima ketika kita doa, dikabulkan doa kita, wah doanya luar biasa banget, ya. Enak banget jadi Tuhan, anak Tuhan itu. Ya, kita minta HP dikasih, kita minta jalan-jalan dikasih, ya. Kita minta sesuatu yang mahal, bahkan kita minta mobil dikasih, rumah pun dikasih, luar biasa, saudara. Ya. Tuhan nggak memanjakan kita seperti itu, tidak. Tapi Tuhan harus menghajar kita, Tuhan harus menyesah kita. Karena kita harus tumbuh sebagai emas. Karena kita harus muncul sebagai emas, karena kita harus dewasa dalam rohani. Oleh sebab itu mari saudara, kita belajar untuk tahu bagaimana dihajar sama Tuhan, bagaimana dibentuk sama Tuhan, bagaimana dimurnikan sama Tuhan. Ya, panas loh, dimurnikan itu nggak enak, saudara. Ya. Siapa yang mau dimurnikan di sini? Siapa mau dimurnikan? Angkat tangan, saudara. Siapa mau dimurnikan? Nggak ada yang mau dimurnikan sama Tuhan. Siapa dimurnikan? Angkat tangan yang tinggi. Oh, semua mau, ya. Puji Tuhan. Semua mau sakit hati? Semua mau kere? Semua mau miskin? Semua mau direndahkan? Semua mau tersinggung? Oh, nanti dulu hal itu, ya. Mari kita belajar seperti Ayub, saudara, ya. Saya lanjutkan Ayub 23 tadi, ya, ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah ini saudara, kunci dari ketika kita dibentuk atau ketika kita dimurnikan sama Tuhan, ya, ketika kita akan dibuat berharga sama Tuhan, ini kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jadi kita kalau lagi dibentuk sama Tuhan, ya, kita jangan lari kemana-mana, saudara. Ya, jangan kita berontak, jangan kita ngomel, ya, jangan kita ngedumel, mengeluh, menggerutu, marah apalagi sama Tuhan. Ya, mari kita belajar tetap diam, ya, tetap stay. Istilah sekarang stay at home, ya, tetap berdiam di dalam di mana kita berada, saudara. Mari kita belajar untuk tidak berontak. Saya bisa bayangkan saudara kalau emas itu sedang dibentuk, tiba-tiba emas itu lari, ya, lagi dibersihin kotorannya dia kabur gitu, ya. Jangan ngeyel, saudara. Kita harus menurut, harus tunduk, harus diam tetap di kaki Tuhan, ya, menuruti jalannya dan tidak menyimpang, ya. Mari kita tahu ya saudara, tidak menyimpang, ya, artinya kita tidak melenceng, tidak ke kiri atau ke kanan, artinya tetap
di dalam mengikuti jejaknya itu, jejak kemana Yesus, kemana jejak itu melangkah kita ikutin. Jangan coba-coba kita nggak ikutin, kita coba-coba ke kiri atau kita coba-coba diam, ya, diam dalam arti pasif, saudara, ya. Sementara jejak itu terus melangkah. Mari kita belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan. Harus tetap mengikuti jalan-jalannya. Orang yang sedang diuji itu, saudara, dia harus diam. Diam, gak usah ngomel, apapun terjadi diam, saudara. Apapun terjadi, tunduk Tuhan. Aku tunduk kepada kepada prosesmu. Aku tunduk kepada pembentukanmu, Tuhan. Ya. Belajar diam, saudara. Belajar untuk tidak melangkah atau tidak tidak menyimpang, tapi menuruti jalannya, ya. Mari kita belajar menuruti apa yang firman Tuhan katakan, kita ikutin, saudara, ya. Hari ini Tuhan berbicara apa, kita coba ikuti, ya. Kita coba taati semua kebenaran firman Tuhan ada dalam firman-Nya yang sudah kita sering dengar dari siapapun, dari manapun, ya. Kita coba belajar untuk taat, ya. Dan ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku simpan ucapan mulutnya. Saudara, ada satu ada satu ucapan syukur, ada satu kepujian buat Tuhan, ya. Ada satu rasa terima kasih senantiasa kepada Tuhan ketika kita diuji sama Tuhan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Saudara, perintah dari bibirnya bicara tentang firman Allah, ya, tidak dilanggar sedikit pun. Ayub tidak pernah melanggar firman Tuhan. Makanya Ayub dikatakan hamba yang berkenan sama Tuhan, ya. Hambaku yang berkenan. Itu oleh sebab itu, saudara, karena apa? Karena Ayub senantiasa tunduk kepada dan dia menyimpan ucapan firman Tuhan dalam sanubarinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan ingin agar kita senantiasa tunduk kepada kebenaran firman, mengikuti jejaknya. Karena apa? Karena Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan ketika Tuhan membentuk kita, itu berarti kita mampu, ya. Ketika kita tidak mampu, kita minta kemampuan dari Tuhan. Dan seakan-akan kita udah gak kuat, saudara, menghadapi persoalan hidup ini. Tapi mari kita belajar, ini dalam bentukan Allah. Tuhan ingin memproses kita, sementara kita Tuhan ingin agar kita keluar, muncul sebagai emas, saudara, ya. Dan ayat yang ke-13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Saudara tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Ketika Tuhan sudah membentuk kita semua untuk muncul, untuk dimunculkan sebagai emas, ya, maka itu nggak pernah gagal, saudara. Pasti akan berhasil, ya. Coba kita buka Ayub 42. Kita maju lagi Ayub 42, ya. Ayat yang kedua. Salah seorang bisa membantu saya membacakan, ya. Ayub 42 ayat kedua. Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya. Percayalah bahwa proses Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara, ya. Seorang Panjunan ketika membentuk pekerjaan tangannya, ya, seringkali gagal, saudara, ya. Diputer nggak bagus nih, gagal. Dihancurin lagi, dibentuk lagi, ya, diputer lagi. Saudara pernah melihat, ya, saya pernah melihat di filmnya, ya. Itu orang yang buat
seperti keramik ya, itu diputer-puter ya, terus dibentuk gitu ya sampai halus gitu ya. Ketika dia gagal, dia bongkar lagi. Apa sih keramik tuh, apa yang dibentuk tuh ngomong gini, bodoh kamu ya, membentuk aku aja nggak bisa, sakit tau aku kamu hancurin terus. Apa dia protes seperti itu saudara? Enggak ya, dia nurut aja, dia hancurin ya udah gitu ya, mau apa lagi, tapi dibentuk lagi menjadi lebih bagus ya. Dan Tuhan gak seperti itu saudara. Tuhan tidak pernah gagal, dia akan selalu berhasil dalam setiap apapun yang dia kerjakan kepada kita. Ayat 13 tadi, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Gak ada saudara bisa menghalangi dia. Gak ada yang bisa mencegah dia untuk melakukan apa yang sudah direncanakan dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga ya. Aku mau jemaat Kalisari Silo, jemaat Silo Kalisari harus seperti emas, ya harus seperti emas saudara ya. Apapun yang Tuhan telah katakan ya harus terjadi saudara ya. Apapun Tuhan kehendaki, gak ada yang bisa menghalangi ya, semua akan dikerjakannya ya, dan itu akan berhasil saudara. Ayat yang ke-14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Saudara, ia pasti menyelesaikannya bagi kita. Ingat kata-kata ini. Itulah saat, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Saudara, apa yang belum selesai menurut saudara? Ya, persoalan apa yang menurut saudara belum selesai di hadapan yang kita hadapi saat ini? Masalah apa yang sampai detik ini belum selesai saudara? Ya, masalah rumah tangga kah? Ya, masalah anak-anak kah? Masalah perselingkuhan kah? Ya, masalah kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi barangkali, ya, apa yang belum selesai saudara? Tuhan akan menyelesaikannya. Ya, saudara banyak hutang, harus dibayar ini, dibayar itu, cicilan, bayar kontrakan, ya, kebutuhan sehari-hari, ya, belum dapat pekerjaan, masih menganggur sampai saat ini, saudara, orang tua cerewet, pemarah, anak-anak tidak mau tunduk sama orang tua, tertekan oleh bos, ya, mengenai pekerjaan, apapun saudara, disakiti sama orang, ya, punya musuh barangkali. Kalau saudara jangan punya musuh, saudara, biar orang itu yang memusuhi kita, tapi saudara harus bersahabat terus. Ya, saya nggak setuju dikatakan kalau kita punya musuh. Apa kalau kita memusuhi orang? Orang Kristen itu nggak pernah memusuhi orang, saudara. Ya, karena orang Kristen itu pada dasarnya kasih. Kita harus mengasihi bahkan kepada musuh kita. Kalau kita punya musuh berarti orang musuhin kita, saudara. Ya. Kita nggak boleh punya musuh, kita nggak boleh memusuhi orang. Ya. Nah kalau itu yang terjadi, saudara, ya, maka Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan menyelesaikan segera apa yang belum selesai. Ya, di sini dikatakan karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Selama kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan, maka rencana Tuhan itu akan Dia tuntaskan, saudara. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ya, artinya apa? Banyak hal-hal lain, ya, yang belum diselesaikan diselesaikan sama Tuhan. Pasti, saudara. Sebagai terakhir, ya, mari kita buka di dalam Ayub 5 ayat 18. Kita mundur, saudara. Ayub 5 ayat 18. Kita percaya bahwa bangsa ini sedang terkena bencana, ya, karena COVID ini masuk bencana, saudara. Dan ini pasti kan sampai sekarang belum selesai, ya. Entah selesainya kapan, saudara, kita nggak tahu. Katanya vaksinnya akan ditemukan nanti dan akan dibagikan tahun depan, ya. Tahun depannya bulan apa masih belum tahu, saudara.
Tapi saya percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyelesaikan. Ya. Tuhan pasti menyelesaikan apa yang belum selesai. Saudara, sakit penyakit apa yang kita miliki sekarang? Ya. Kanker kayak, tumor kayak, ya. Jantung, flu, demam, mungkin ya, panu, kadas, kurat. Percayalah bahwa Tuhan akan selesaikan, saudara. Ya. Jangan dianggap ringan panu itu. Ya. Buat malu itu panu. Saya dulu kalau panuan, saudara, sedikit aja malu saya punya panu itu ya. Makanya saudara, mari kita belajar untuk tahu rencana Tuhan, untuk tahu proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Ayub pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-18 ya. Ayo saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya ajak saudara untuk bersama-sama membaca ayat ini ya, sementara musik bersiap-siap, singer maju ke depan ya, semua jemaat bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 ya. Mari saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan akan selalu memberikan kita yang terbaik ya. Ya. Oke. Kita baca 1, 2, 3. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Amin. Haleluya. Saudara tahu bahwa apapun dia kerjakan, ya pasti tidak enak, saudara. Pasti tidak enak, pasti tidak kita sukai, pasti sakit, saudara. Tetapi ketika dia sudah melakukan, dia akan menyelesaikannya juga. Ketika dia melukai, dia yang membebat kita, saudara. Ketika dia memukul kita, dia yang menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat menjadikan berkat buat saudara dan saya. Amin. Nyanyikan satu pujian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah
sebagai orang tua.